Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM A11 2022 14657. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS saya, yaitu pengklasifikasian gorengan berdasarkan jenisnya dengan menggunakan model atau algoritma KNN. Pertama-tama saya akan menceritakan bagaimana proses saya mengumpulkan data citra yang akan digunakan. Jadi saya mengumpulkan data citra dengan membeli gorengan setiap harinya pada sore hari dengan jenis yang berbeda-beda. Lalu pengambilan foto atau pengambilan citra gambar data citra gorengan dilakukan di kos atau setelah sampai di kos. Gambar-gambar tersebut dipisahkan ke dalam folder sesuai label berdasarkan jenisnya. Lalu label tersebut dimasukkan ke dalam satu folder gorengan yang mana folder gorengan tersebut akan dimasukkan ke dalam folder dataset seperti berikut. Yaitu ini adalah folder datasetnya dan ini adalah folder gorengannya yang memuat label-label dari tiap gorengan atau jenis-jenis gorengan dengan jumlah pada jenis gorengan bakwan sebanyak 200 item. Dengan jumlah masing-masing label ini terdapat 200 data citra gambar. Berikutnya langsung ke program pengklasifikasiannya. Di sini sebelum melakukan pengklasifikasian dilakukan pra-pemrosesan, yang mana di dalam program ini dilakukan pra-pemrosesan berupa ekstraksi histogram dan resize image. Pada ekstraksi histogram, gambar-gambar diekstraksi warna-warnanya ke dalam bentuk angka yang kemudian angka tersebut dimasukkan ke dalam indeks. Nah, indeks angka tersebut nanti itu akan digunakan pada model KNN. Kemudian untuk resize image, dalam resize image saya menggunakan resize image karena data gambar yang saya gunakan sangat tinggi ukurannya, yaitu 4000 kali 3000. Di sini saya kecilkan ukurannya menjadi 960 pixel kali 720 pixel. Berikutnya langsung saja ke main programnya, yaitu ini. Di sini kita harus meletakkan folder codingan kita, folder program kita, yaitu di VS Code Data Code Image. Itu ini atas ini. Lalu berikutnya di sini adalah proses pengklasifikasian data gambar gorengannya. Di sini langkah pertama yang dilakukan adalah classifier load data. Fungsi pertama yang dipanggil yaitu classifier load data. Di fungsi load data ini kita memanggil data-data gambar yang sudah dilakukan pra-pemrosesan tadi. Data-data gambar tersebut berformat JPG, harus berformat JPG, semua harus dalam satu format JPG. Berikutnya untuk fungsi train classifier. Di dalam fungsi train classifier ditentukan jumlah data pelatihan dan jumlah data validasi. Jumlah data validasinya itu ditentukan sebesar 0,3 atau 30% dari total data citra yang sudah dikumpulkan. Lalu sisanya itu digunakan sebagai data pelatihan sebanyak 70%. Di sini terdapat self.train.knn yang artinya model KNN ini digunakan
digunakan sebagai model yang akan melakukan pengklasifikasian. Di dalam model KNN ini, saya menggunakan jumlah tetangga sebanyak 3. Bagaimana cara model KNN ini mengklasifikasi, yaitu dengan cara menguji titik data dan menguji dengan menghitung jarak antara titik data dengan titik data pelatihan lainnya atau titik-titik data label pelatihan lainnya, dan diambil titik data pelatihan atau titik data label yang paling dekat sebagai hasil yang cocok. Berikutnya, untuk Safe Classifier, hasil dari pelatihan yang dilakukan oleh Train Classifier ini disimpan ke dalam sebuah file bernama knn-model.pkl. Lalu berikutnya, fungsi yang dipanggil di sini yaitu load classifier. Load classifier ini berfungsi untuk memanggil data pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikutnya bisa dilakukan menggunakan data uji atau foto uji atau foto uji coba yang akan digunakan. Saya menggunakan bakwan_test.jpg, yaitu foto ini yang ditaruh di dalam folder dataset bakwan_test.jpg. Ini foto ini sebagai data uji coba. Kita coba run. Nah, di sini menunjukkan bahwa program dapat mengenali gambar secara tepat, yaitu mengenali gambar sebagai bakwan. Berikutnya kita coba menggunakan foto lain, yaitu foto tahu tes 2. Kita jalankan programnya. Di sini program masih belum bisa mengenali gambar tahu tes 2 ini dengan tepat ya. Di sini dia mengenali gambar sebagai label singkong. Dan angka-angka yang ditampilkan pada terminal ini menunjukkan akurasi macro average, weighted average yang menunjukkan angka yang sama, yaitu menunjukkan akurasi sebesar 0,76. Hal ini terjadi bisa karena gambar tahu tes 2 ini yang warnanya memiliki warna yang mirip dengan gambar-gambar singkong. Ya, ini adalah gambar yang saya gunakan sebagai uji coba tadi. Dan foto pada label singkong yaitu dapat foto yang seperti berikut. Meskipun bentuknya berbeda tapi memiliki warna yang cenderung mirip, sehingga mungkin program mengenalinya dari situ. Karena model yang kita gunakan adalah model KNN yang hanya mengenali objek dari warnanya saja. Kesulitan yang saya hadapi saat membuat program ini yaitu saya kebingungan untuk menentukan angka-angka yang terdapat pada program ini seperti ini yaitu angka untuk maksudnya yang ini yaitu angka untuk menentukan data uji dan data pelatihan, dan juga angka ini yaitu jumlah tetangga yang digunakan pada model KNN.
dan juga ukuran yang paling optimal untuk program ini. Saya masih belum menemukan angka yang paling optimal untuk diterapkan pada indikator-indikator barusan. Kita coba dengan menggunakan folder lain, file foto lainnya, yaitu ini. Kita copy dulu. Paste. Kita jalankan programnya. Di sini program menghasilkan hasil yang salah lagi ya, atau keliru, yang mana seharusnya mendeteksi gambar bakwan yang diambil dari Google, namun program mengenalinya dengan label tempe. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab kesalahan ini. Salah satunya yaitu kualitas gambar yang masih buruk. Berikutnya, yang faktor lainnya yaitu seperti gambar yang masih terlihat mirip, karena gorengan sendiri memiliki warna yang cenderung semuanya mirip gitu. Sehingga sulit untuk diklasifikasikan hanya dengan warna saja yang dilakukan oleh model KNN ini. Berikutnya kita coba lagi dengan gambar uji yang berbeda, yaitu gambar tahu yang diambil dari Google. Kita jalankan programnya. Hasil yang ditunjukkan dengan menggunakan tahu tes, dengan menggunakan gambar tahu yang diambil dari Google ini juga masih belum menunjukkan hasil yang tepat. Program mengenali gambar tahu yang diambil dari Google ini sebagai label singkong. Kesimpulannya, program masih belum dapat mengenali objek gorengan, mengenali jenis gorengan secara tepat atau secara akurat. Solusinya mungkin bisa menggunakan model lain yang lebih kompleks, tidak hanya mengklasifikasikan gambar berdasarkan warnanya saja, namun juga bisa diklasifikasikan dari segi bentuk dan tekstur yang dimiliki oleh objek. Sekiranya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.